Salam damai sejahtera penuh sukacita. Saya hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui pengajaran-pengajaran Alkitab. Hari ini saya akan mengupas tema yang baru dengan topik baptisan air. Dan tema ini disiarkan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC. Karena itu Bapak Ibu, banyak pengajaran-pengajaran yang kami masukkan ke dalam link YouTube Suara Kebenaran GCC ini. Kebenaran-kebenaran yang menekankan kembali ke dalam seluruh Alkitab. Sebelum kita membahas topik ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus bimbing kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Hari ini hamba-Mu akan mengupas tema yang baru, yaitu baptisan air. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam kekristenan kami, karena Engkau menghendaki setiap orang yang sudah percaya kepada Engkau harus dibaptis, supaya mereka mendapatkan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Tuhan pimpin kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-kebenaran tentang pembasuhan kaki ini bisa disingkapkan agar kami dapat menangkap dengan jelas, sehingga kami dapat aplikasikan secara benar di dalam gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Roh Kudus, Guru Agung kami yang akan menuntun kami memahami kebenaran saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema yang akan kita kupas seperti saya katakan itu adalah baptisan air. Dan tema ini terdiri dari 10 sesi. Cukup panjang, tapi sangat menarik. Baptisan air adalah salah satu doktrin yang sangat penting dalam Alkitab. Karena itu semua gereja pasti melakukannya. Karena memang itu perintah Tuhan. Di Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya Tuhan suruh kita beritakan kepada segala bangsa. Tapi setelah orang terima Injil bukan selesai. Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya setelah orang itu terima Injil, maka harus digiring supaya dia itu dibaptis. Karena baptisan merupakan pemisah antara Kristen dan non-Kristen itu sendiri. Namun sangat disayangkan, tidak semua gereja atau hamba Tuhan mengerti tentang tujuan, manfaat, khasiat, dan cara baptisan. Karena tidak mengerti, akhirnya sembarangan melakukan baptisan sesuai dengan cara masing-masing. Karena itulah, seorang hamba Tuhan seharusnya tahu tujuan dia membaptis apa. Khasiat atau manfaatnya itu apa. Lalu caranya bagaimana. Cara itu mempengaruhi hasil. Karena itu jangan sembarangan cara baptisan itu dilakukan. Pokok pelajaran tentang baptisan terdiri dari 10 sesi dengan perincian. Sesi pertama, 3 khasiat baptisan air. Karena ini cukup panjang, jadi saya jadikan 2 sesi. Yang ketiga, solusi menyelesaikan dosa manusia. Masalah utama yang dihadapi semua manusia itu adalah dosa. Ini harus dibereskan. Yang keempat, dibaptis dengan cara diselam. Yang kelima, dibaptis di sumber air yang mengalir. Yang keenam, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, dibaptis dengan posisi menunduk ke depan. Dan yang kedelapan, apakah baptisan ulang boleh dilakukan? Yang kesembilan, pro dan kontra baptisan anak. Nah ini 9 dan 10, 2 sesi itu topiknya sama. Karena sebagian gereja setuju baptisan anak, sebagian yang tidak setuju. Nah saya bukakan pro dan kontra itu di mana persoalannya, lalu berdasarkan Alkitab itu seperti apa. Nah 10 sesi ini dapat kita pelajari melalui link YouTube Bible Teaching Ministry maupun Suara Kebenaran GCC. Kita akan kupas di sesi yang pertama. 3 khasiat baptisan air. Oke, 3 khasiat. Ketika berbicara tentang khasiat baptisan, di kalangan pendeta itu terbagi menjadi 2. Ada yang percaya ada khasiat, ada yang tidak percaya. Lalu mana yang benar? Itu urusan masing-masing lah. Tapi saya hanya mengajarkan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab dengan bukti dasar-dasar ayatnya. 3 khasiat baptisan air. Yang pertama, memperoleh pengampunan dosa. Karena saya termasuk orang yang percaya baptisan punya khasiat. Karena itu, tidak boleh dilakukan yang sembarangan. Yang kedua, memperoleh status sebagai anak Allah
Dan yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan. Oke, kita akan kupas ketiga ini satu demi satu. Yang pertama adalah memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi, dosa merupakan hal yang sangat-sangat esensi untuk dibereskan. Apakah dosa itu? Kita coba lihat dulu arti dosa. Baik secara etimologi maupun secara alkitabiah. Etimologi dulu. Sin atau dosa. Kata dosa dalam bahasa ini berarti hamartia. Hamartia berarti meleset dari target atau sasaran. Dengan kata lain, hamartia artinya tidak kena sasaran. Nah, seperti gambar ini Bapak Ibu. Jadi ibarat kita menembakkan anak panah nih. Kan anak panah ditembakkan ke lingkaran yang harus kita sasarkan titik tengah gitu. Titik tengah. Tapi tidak ada satupun anak panah yang menancap di titik tengah tersebut. Artinya tidak kena sasaran. Inilah arti dosa itu. Apalagi gambar yang satu ini. Ah, itu lain lagi tuh. Titik sasaran di kening anak itu. Okay? Tuhan memberikan perintah kepada Yosua agar taat pada perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita lihat keinginan Tuhan. Jadi saat itu Musa diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan, tapi di saat itulah Tuhan memanggil Musa kembali menghadap dia di Gunung Nebo. Jadi mereka tuh belum sempat masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Yosua yang akhirnya menjadi pelayan Musa dipilih untuk menggantikan posisi Musa. Yosua ini termasuk dari 12 pengintai Yosua bin Kaleb ini, sehingga dia benar-benar diberkati oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, kepada Yosua Musa mengingatkan demikian. Yosua 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Berarti lurus, tunduk atau taat, lakukan segala berdasarkan pimpinan firman Tuhan. Ketika engkau melenceng keluar, inilah dosa. Dosa atau hamartia artinya menyimpang keluar, ke kiri, ke kanan. Tapi kalau kita masih di dalam koridor firman Tuhan, berarti kita tidak berdosa. Dan kalau kita tidak berdosa, tentu kita diberkati. Kita beruntung kemanapun kita pergi. Karena dosa itu menghalangi berkat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Etimologi kata hamartia artinya tidak kena sasaran, itu namanya dosa. Dengan kata lain, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, kita menyimpang ke kanan atau kita menyimpang ke kiri, nah itu kita telah berbuat dosa. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah kata hamartia. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Dosa itu apa sih? Oke. Dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi arti kata dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Artinya perintah-perintah di dalam Alkitab kita langgar. Itulah dosa. Jadi tidak mesti ada kata dosa, tapi di sana ada pelanggaran, itu adalah dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, nenek moyang kita jatuh dalam dosa, tidak ada kata dosa sama sekali. Tapi mereka sudah jatuh dalam dosa. Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Tuhan berkata, tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pasti engkau mati. Ini perintah. Artinya jangan melakukan apa yang Tuhan larang. Tapi sayang sekali mereka makan.
Artinya menyimpang dari apa yang sudah Tuhan tentukan, sehingga mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka Kejadian pasal 3 yang menceritakan nenek moyang kita jatuh dalam dosa, tapi tidak ada kata dosa. Karena pelanggaran, okay? Pelanggaran sudah terjadi. Kejadian 2:17. Inilah perintah Tuhan. Langgar. Di sana sudah terjadi yang namanya dosa. Dan akibat dari dosa nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Adam jeripaya mencari rezeki seumur hidupnya. Semak duri yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, Hawa. Penderitaan mengandung sampai melahirkan. Itu nggak gampang loh. Dari perut rata sampai membuncit, sampai menggendong si bayi dalam perutnya itu lelah, capek. Nggak gampang. Melahirkan pun harus dipertaruhkan nyawa. Kemudian pertama kali mulai terjadi konflik antara suami istri. Yang ketiga, yang keempat, sakit penyakit dan kematian secara jasmani. Dan yang kelima, kelak akan mengalami siksaan di neraka. Jadi gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa, berkat Allah hilang dalam kehidupan mereka. Mereka harus berjuang dengan berjerih lelah dan menanggung segala penderitaan, kesulitan dan sebagainya. Adalah dampak dari dosa. Dosa ini berdampak kepada seluruh keturunan Adam dan Hawa sehingga mereka ikut berdosa sampai hari ini. Karena itu kalau kita baca di Roma pasal 5, walaupun kita tidak berbuat dosa sama seperti yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, tapi kita karena keturunannya, maka dengan sendirinya akibat-akibat yang dialami oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa juga kita alami. Karena itu dosa ini harus dibereskan. Kalau tidak, dampaknya itu akan tetap terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, 1 Yohanes 5:17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua kejahatan adalah dosa. Artinya, dosa ini bukan hanya terjadi di negara yang percaya Tuhan. Jika ada satu negara ateis, tidak percaya Tuhan sama sekali, ada nggak kejahatan di sana? Kalau ada, berarti di sana ada dosa yang berlaku. Mungkin di dalam kamus bahasa mereka tidak menggunakan kata dosa. Karena dosa itu identik dengan agama. Dosa itu identik dengan Tuhan. Mungkin mereka menggunakan kata kejahatan. Padahal kejahatan adalah dosa. Berarti orang ateis, orang-orang negara komunis pun banyak dosa-dosa yang dilakukan. Karena banyak kejahatan-kejahatan terjadi di sana. Karena setiap orang yang jahat berarti dia melakukan dosa di mata Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah ini yang sulit nih. Berarti kita dalam hidup kita tidak bisa menghindari dosa walaupun kita berusaha menghindarinya. Contoh, ketika di lampu merah Anda bawa mobil. Lalu ada orang yang sedang mencongkil kaca spion Anda. Katakan ada seorang perempuan, Anda nggak berani melawan. Dan Anda yang berada di samping gadis itu sebagai sepeda motor, Anda perlu tahu ini perlu tolong, Anda tolong nggak? Kalau Anda tolong, Anda akan berhadapan dengan penjahat ini. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak mudah. Zaman sekarang, kadang-kadang kita dipaksa untuk tidak berbuat baik. Ketika engkau ke bandara, melihat ada seorang nenek-nenek, kiri, kanan, bawa tas penuh. Ada ransel di belakangnya. Lalu dia ada satu tas kecil yang tidak bisa dibawa. Dia kalau, Pak, tolong bawain boleh nggak? Lewatin saja di sini. Lalu Anda tolong, Anda berbuat baik karena kasih sama ibu-ibu ini, sama nenek-nenek. Ternyata isinya narkoba. Anda kena. Jadi, gimana nolong? Setiap pertolongan pasti ada risiko. Lalu apakah kita harus berhenti berbuat dosa? Berhenti berbuat kebaikan? Kalau engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Sama juga, engkau sudah mengenal Injil keselamatan. Melalui Injil, engkau akan diselamatkan. Lalu Anda tidak beritakan Injil. Itu kan perbuatan baik yang harus kita lakukan. Menyelamatkan orang. Tidak kita lakukan, kita berdosa. Jadi berapa banyak dosa yang kita lakukan karena kita tidak berbuat baik. Karena itu, hidup kita penuh dengan dosa. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah ini masalah ini. Yang tidak didasari iman adalah dosa. Berarti,
Kalau engkau melakukan baptisan air, tidak disadari iman, engkau juga berdosa. Kalau baptisan punya khasiat mengampuni dosa, engkau tidak imani, engkau sudah berdosa. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Berarti dalam kehidupan kita termasuk menjalankan firman Tuhan, kita bisa saja berdosa. Ketika kita makan roti dan perjamuan, kita tidak imani ini tubuh dan darah Tuhan, kita sudah berdosa. Karena sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Lalu ketika berbicara tentang dosa, dosa dibagi menjadi dua kelompok. Dosa turunan. Artinya dosa yang bersumber dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, turun sampai kita hari ini. Lalu yang kedua adalah dosa pribadi, yaitu dosa yang dilakukan oleh setiap pribadi sepanjang hidupnya di dunia. Jadi manusia hanya punya dua macam dosa ini. Oke, kita lihat dosa turunan. Roma 5 ayat 12 sampai 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia hanya satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Artinya nggak ada satupun yang benar. Nah ini pasti dosa turunan. Lalu ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga ke atas mereka yang tidak berbuat dosa yang dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia akan datang. Artinya, Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita tidak ikut makan. Tapi karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa dengan sendirinya, kita pun ikut harus menanggung dosa yang dibuat oleh nenek moyang kita. Ibaratnya, kita punya orang tua. Sewaktu orang tua kita hidup, dia suka sekali makan minum di warung itu. Beli jajan di warung itu. Dan karena tidak uang, lalu dia ngutang. Ngutang terus sehingga tidak disadari ngutangnya menumpuk 10 juta. Lalu suatu hari orang tua kita meninggal. Apakah setelah orang tua kita meninggal utangnya selesai? Enggak. Betul? Orang tua kita meninggal, kita anak cucunya harus ikut menanggung beban utang itu. Kalau orang tua begitu meninggal, utang selesai. Kalau gitu pesan aja orang tua kita sebelum meninggal banyak-banyaklah utang di bank. Utang ini, utang itu. Setelah mati selesai. Kan nggak begitu. Anak cucunya, istri, anak cucu, menantu, semuanya harus turut menanggung beban itu. Membereskan utang almarhum atau almarhumah. Itulah dosa turunan. Lalu sejak kapan setiap pribadi memiliki dosa turunan? Jika ada dosa turunan, berarti dosa yang bukan dia lakukan. Sejak kapan itu ada? Nah, Raja Daud mengungkapkan kapan terjadinya dosa turunan, yaitu ketika seseorang di dalam rahim ibunya. Mazmur 51 ayat 5 dan ayat 7. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dalam dosaku. Dan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini kan jelas sekali. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya ketika seseorang di dalam kandungan ibunya dia sudah berbuat dosa. Nah apakah dosa itu dia lakukan? Apakah di dalam kandungan seorang ibu orang itu bisa berbuat dosa? Ketika dia sikut kiri sikut kanan lutut angkat lalu tiba-tiba ibu teriak, "Au sakit." Apakah itu dosa? Jadi kalau itu gerakan membuat ibunya sakit menunjukkan dosa, kalau gitu anaknya nggak usah gerak saja. Ketika anak itu tidak aktif, anak itu tidak gerak, justru masalah. Jangan-jangan anak itu sudah meninggal di dalam rahim. Atau anak itu lahir idiot karena begitu lahir nggak ada gerakan, lumpuh. Justru kalau anak aktif, bagus. Tapi apakah dalam kandung bisa berbuat dosa? Nggak bisa. Nah inilah yang disebut dosa turunan. Dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Lalu dosa pribadi. Apa itu dosa pribadi? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. 1 Yohanes 5:17, 1 Yohanes 3:4 tentang arti-arti dosa menurut Alkitab. Nah, ini dia. Oke, inilah dosa pribadi. Kalau Anda tidak lakukan, Anda berdosa. Oke. Akibat dari dosa. Tentu ketika dosa ada akibatnya. Akibatnya sangat mengerikan. Terpisah dari Allah.
Sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka ditempatkan di Taman Eden. Mereka bisa bebas bersekutu bertemu dengan Allah. Tapi sejak mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka diusir dari Taman Eden. Lalu Tuhan menempatkan malaikat untuk menjaga jangan sampai masuk ke Taman Eden, pohon pengetahuan, kemudian pohon kehidupan yang takut diincar oleh mereka dimakan pun Tuhan jaga dengan malaikat-malaikat. Jadi mereka diusir dari Taman Eden. Allah tidak akan menjawab doanya. Jika orang berdosa, setiap doanya selalu dijawab oleh Tuhan, orang itu nggak akan bertobat. Karena apa? Dia merasa, oh Tuhan juga maklumi dosa gua kok. Tuhan juga memaklumi kesalahan saya kok. Saya hidup di dalam dosa. Perzinahan, pembunuhan, percabulan, korupsi, macam-macam. Setiap kali saya Tuhan begini-begini, Tuhan langsung jawab. Artinya, saya nggak akan bertobat. Hidup dalam dosa. Tapi kalau saya sudah berdoa, Tuhan tolong ini, itu, dan sebagainya. Tuhan tidak pernah jawab. Sudah waktunya saya koreksi. Oh jangan-jangan nih, saya ada masalah dosa yang belum dibereskan. Maka saya harus bereskan dosa. Baru dijawab oleh Tuhan. Tidak diberkati, sebaliknya dikutuk. Tadi saya sudah ungkapkan, ada 5 akibat dari dosa nenek moyang kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1-46 hanya mengupas 2 hal, berkat dan kutuk. Engkau akan diberkati kalau engkau taat. Engkau akan diberkati kalau engkau merontak dan melawan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Dikutuk, berkat dan kutuk. Kemudian namanya tidak akan tercatat di sorga. Di sorga ada sebuah buku yang disebut kitab kehidupan yang khusus mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke sorga. Karena itu kalau engkau tidak karena itu, kalau dosamu tidak dibereskan, namamu tidak akan tercatat. Atau kalau namamu sudah tercatat, engkau jatuh dalam dosa, namamu pun bisa dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Musa suatu ketika pernah meminta Tuhan, hapus namaku di dalam kitab kehidupan. Gara-gara dia membela umat Israel. Dan yang terakhir, masuk neraka. Dengan kata lain, akibat yang paling mengerikan dari dosa itu adalah api neraka. Jadi, ada konsekuensi yang sangat serius tentang dosa. Jangan main-main dengan dosa. Karena terlalu mengerikan dampak-dampaknya. Musuh bersama dari semua agama itu adalah dosa. Dosa inilah yang merintangi umat manusia itu masuk ke surga. Karena itu dosa harus dibereskan. Kalau engkau tidak bereskan dosamu, berarti engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang saat itu, juga terhadap murid-murid. Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku berkata aku akan pergi dan kamu akan mencari-Aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu ke tempat aku pergi. Karena tidak mungkin kamu datang. Artinya di sorga seharusnya tempat itu yang bersih dari dosa. Jika orang mau ke sana, dia harus bereskan dosanya. Kalau tidak, dia akan mati. Karena dosa-dosa ini. Tidak akan bisa masuk sorga. Berarti sorga itu kumpulan orang baik. Seharusnya idealisnya begitu. Karena jika di sorga masih seperti di bumi penuh dengan orang jahat, penuh dengan teroris, pembunuhan, perkosaan, lalu ngapain kita masuk ke sorga? Apa bedanya sorga dengan bumi? Karena seharusnya sorga itu menjadi cerminan tempat orang yang baik dan benar. Maka Tuhan Yesus dalam doa Bapa ini jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bukan di sorga seperti di bumi. Kalau di sorga seperti bumi ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Berarti sorga penuh dengan dosa. Seharusnya di bumi itu sama seperti di sorga, maka di bumi akan menjadi banyak orang-orang yang baik dan benar. Nah, dosa ini harus dibereskan. Lalu apa sih solusi untuk menyelesaikan dosa itu? Masing-masing agama mungkin menawarkan solusi menyelesaikan dosa berdasarkan ajaran agama mereka. Tapi kita akan belajar dari Allah, dari kitab suci. Solusi menyelesaikan dosa yang ditawarkan Allah itu apa? Dan solusinya adalah baptisan air. Satu-satunya faktor yang menyebabkan Anda tidak masuk surga adalah dosa. Tidak ada yang lain.
Bukan pasangan hidupmu, bukan keturunan atau anak-anakmu, bukan bos di perusahaanmu, bukan temanmu, rekan kerjamu, bukan pemerintah negara pejabat-pejabat yang merintangi engkau masuk surga. Satu-satunya yang merintangi masuk surga adalah dosamu sendiri. Dan dosa ini harus dibereskan. Lalu bagaimana solusi menyelesaikan dosa itu? Tuhan ketika mengatakan tentang adanya dosa, pasti Tuhan memberikan solusi. Dan solusi yang ditawarkan Tuhan itu adalah baptisan air. Tinggal Anda mau percaya atau tidak percaya. Tetapi intinya Tuhan sudah jelaskan melalui baptisan air dosamu akan diselesaikan. Nah, kita lihat bukti-bukti dasar ayat Alkitab bahwa dosa itu bisa diampuni, diselesaikan lewat baptisan air. Lukas 3:3. Ini perkataan dari Rasul Yohanes yang membaptis Yesus juga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini sangat jelas, nggak usah ditafsirkan. Diberi dirimu dibaptis, Allah akan ampuni dosamu. Sudah jelas, final. Nggak usah ditafsirkan aneh-aneh. Kalimat itu sudah terang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ini perkataan Rasul Petrus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Berarti tujuan kita dibaptis adalah menyelesaikan dosa-dosa kita. Ayat yang lain. Kisah Rasul 22:16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini kalimat ini adalah ucapan dari Ananias, yang saat itu diutus oleh Tuhan bertemu dengan Saulus yang baru bertobat. Nah, Saulus saat itu dijelaskan oleh Ananias segera beri diri dibaptis. Saulus ragu-ragu. Karena Saulus ini produk perjanjian lama. Yang dia tahu Saulus sebagai ahli Taurat. Solusi menyelesaikan dosa itu adalah lewat korban bakaran. Korban ini, korban itu. Tapi kenapa sekarang ditawarkan yang begitu gampang dan praktis? Cukup dibaptis, cukup diselamkan ke dalam air, dosamu akan diselesaikan. Dibereskan. Kok begitu gampangnya? Itulah agama kasih karunia. Pemberian Allah. 1 Petrus 3:21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jauh lebih jelas Petrus menjelaskan. Baptisan itu bukan untuk membersihkan tubuh kita. Bukan membersihkan jasmani kita. Kalau yang membersihkan tubuh jasmani kita itu namanya mandi. Kalau hanya ingin bersih badan, udah masuk kamar mandi, bersihkan pakai sabun, selesai. Tapi yang dilakukan lewat basuh atau pembasuhan atau baptisan adalah membersihkan yang di dalam inner. Sehingga karena dosa kan berbicara bagian dalam. Nah, ini yang harus bereskan. Hati nurani kita dibersihkan dari kejahatan-kejahatan. Tentu diawali dari pertobatan. Kita bertobat lalu dibereskan semua lewat baptisan. Maka semua dosa kita diselesaikan. Walaupun di dalam Alkitab sudah sangat jelas dan tegas mengungkapkan bahwa baptisan berkuasa mengampuni dosa, namun masih banyak sekali hamba Tuhan yang tidak percaya akan hal itu. Saya bertemu juga dengan banyak pendeta. Mereka tidak percaya baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Menurut mereka, pertobatanlah yang mengampuni dosa. Lah kalau betul pertobatan itu yang mengampuni dosa, berarti semua dosa di seluruh dunia yang percaya pada Tuhan, walaupun agamanya bukan Kristen, dosanya sudah diampuni. Karena semua agama itu mengajarkan pertobatan. Nah, jika hanya bertobat saja dosa kita diampuni, berarti tidak perlu masuk agama Kristen. Tidak perlu percaya Yesus. Nah, kalau engkau masih percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, dapat pengampunan dosa, ya masuk Kristen. Kristen tawarkan solusi baptisan. Karena itu saya tidak tahu apakah mereka yang tidak percaya akan baptisan, khasiat baptisan berkuasa mengampuni dosa. Pernah
nggak membaca Lukas 33, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, pasal 22 ayat 16? Karena di ayat-ayat itu menekankan kuasa baptisan adalah mengampuni dosa. Kalau sudah pernah baca tetapi tidak percaya, ya sudah, berarti Anda berdosa karena tidak mengimani firman Tuhan. Jangan main-main. Bukti tidak percaya para hamba Tuhan pada kasih baptisan adalah mereka sembarang melakukan baptisan air. Mau baptis percik oke, baptis selam oke, baptis bendera oke, cara apapun nggak apa-apa. Nah ini kan pendeta yang tidak punya prinsip. Nah pendeta demikian, percaya nggak sih baptisan punya khasiat? Kalau percaya baptisan punya khasiat, dia akan pasti mencari cara baptisan sesuai dengan Alkitab. Cari sampai ketemu. Ternyata baptisan yang benar itu adalah ini. Dia akan jalankan. Karena baptisan air hanya dianggap sekedar simbol pertobatan dan menjadi umat Kristen. Untuk apa Pak Pendeta dibaptis? Supaya kamu jadi Kristen. Dibaptis. Nanti akan keluarkan surat baptisan. Dan itu akhirnya menjadi legalitas pemerintah. Karena salah satu pemerintah mengetahui engkau jadi Kristen adalah surat baptisan. Maka ada pernikahan atau persyaratan legal tertentu. Pemerintah atau pejabat kadang-kadang meminta agamamu apa. Lalu misalnya di KTP tercantum agama non-Kristen. Lalu Anda mengatakan saya orang Kristen. Buktinya apa? Nah dibuktikan lewat surat baptisan. Berarti kalau konsep itu baptisan itu hanya sekedar menjadi orang Kristen, nggak ada khasiatnya. Padahal Tuhan katakan khasiat baptisan adalah pengampunan dosa. Nah kalau baptisan punya khasiat pengampunan dosa, nah ini sangat ditentukan oleh caranya. Secara prinsip, cara baptisan air kita lihat caranya. Selama ini di seluruh dunia berlaku 3 model baptisan: percik, selam, dan bendera. Jika ada model baptisan lain, pasti saya masukkan di sini. Lalu tempat baptisan, ada yang membaptisi sungai, kolam, dan laut. Lalu yang di kolam terbagi lagi, ada yang membaptisi kolam renang, ada yang membaptisi gereja, ada yang berisi bak air. Kemudian sebutan dalam baptisan selama ini berlaku 2. Ada 2 macam di Alkitab. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tercantum di Matius 28-19, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena ada 2 versi, lalu banyak pendeta yang setelah membaca dia bingung. Bagaimana ya? Mau ikut perkataan Tuhan dalam nama Bapa dan Roh Kudus atau perkataan murid semuanya dalam nama Tuhan Yesus? Akhirnya mereka meracik satu konsep, muncullah konsep ketiga. Dalam nama Bapa, Anak, dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ini konsep buatan lebih kacau lagi, nggak ada di Alkitab. Kalau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus masih ada dasar ayat di Matius 28-19. Kalau dalam nama Tuhan Yesus masih ada ayatnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, pasal 8 ayat 16, pasal 10 ayat 48, pasal 19 ayat 5, semua dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karena bingung, dibuatlah gabungan seperti itu. Justru jadi salah. Tidak ada dasar ayat konsep baptisan yang dilakukan dengan menyebut dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya ini Tuhan Yesus Kristus engkau dibaptis. Nggak ada. Itu konsep sinode, konsep buatan manusia. Lalu sikap. Bagaimana sikap baptisan? Apakah Anda dibaptis waktu itu diselamkan ke belakang? Saya yakin mayoritas ini. Atau Anda diselamkan menunduk ke depan. Nah ini minoritas. Mana yang benar? Selama ini saya belum temukan ada baptisan yang diselamkan miring kiri atau miring kanan. Nggak ada. Kalau ada saya pasti masukkan di sini. Yang ada yang saya tahu adalah 2 versi. Menunduk ke depan atau diselamkan ke belakang. Nah dari semua model-model baptisan itu mana yang benar dan sesuai dengan Alkitab. Nah ini 10 sesi pelajaran ini lalu dikupaskan satu demi satu. Jika baptisan percik dan selam itu sama-sama mengaku benar Alkitabiah, maka hanya akan muncul 3 kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan. Kenapa bendera saya tidak masukkan? Karena baptisan bendera memang nggak ada. Tapi kata percik dan selam ada di Alkitab. Nah, tapi yang percik ini tidak baptisan percik. Apakah betul? Nah, kalau baptisan percik mengatakan benar, baptisan selam juga mengatakan benar, maka hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, yang
percik benar yang selam salah. Ini kemungkinan pertama. Percik benar, selam salah. Atau kemungkinan yang kedua, yang percik salah, yang selam itu yang benar. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Yesus katakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari siku iblis. Dari mana yang benar? Nggak mungkin Alkitab mengandung dua kebenaran. Percik benar, selam juga benar. Nggak mungkin. Oke? Atau kemungkinan yang ketiga, dua-duanya salah. Karena beda. Baptisan percik dengan baptisan selam beda. Nah, mungkin dua-duanya salah. Kalau salah, berarti kita harus cari alternatif yang benar itu yang mana? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin di dunia ada dua model baptisan yang sama-sama benar. Karena dengan tegas Rasul Petrus mengungkapkan Allah yang Esa hanya mengakui satu macam baptisan. Sehingga di Efesus pasal 4 ayat kelima dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jika Allah itu hanya ada satu, mungkin nggak Allah yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Menurut saya tidak mungkin. Lalu munculnya macam-macam baptisan dari mana? Ini hasil tafsiran dari manusia. Jadi ketika engkau salah menerima baptisan, salah menjalankan baptisan, di mata Tuhan engkau sudah berdosa. Karena itu, kita akan bahas lebih jauh tentang baptisan pengampunan dosa lewat baptisan. Renungkan. Sebenarnya yang mengampuni dosa itu baptisan air atau darah Yesus. Oke, coba kita renungkan. Nah, pendeta-pendeta yang tidak mengakui baptisan air untuk mengampuni dosa menekankan penatahan. Yang mengampuni dosa itu darah Yesus, bukan baptisan. Masa hanya dicemplungkan ke dalam air, sudah dosamu diampuni. Nggak ada hubungannya. Yang mengampuni dosa kita itu adalah darah Yesus. Lalu orang itu memberikan dasar-dasar ayatnya. Sehingga coba kita bahas di sini. Yang mengampuni dosa itu sebenarnya apa? Baptisan atau darah Yesus? Tapi kalau kita lihat ayat ini, darah Yesus. Oke, saya tidak bacakan ayatnya secara lengkap, tapi kita ambil intinya. Perhatikan yang saya cetak miring dan warna merah. Wahyu 1 ayat yang kelima. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Artinya oleh darah Yesus Kristus dosa kita diampuni. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Artinya dosa ini yang dosa kita diselesaikan, ditebus oleh Tuhan, karena dosa itu hutang. Diselesaikan lewat darah Yesus. Efesus 1 ayat yang ke-7, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi Paulus menekankan tentang pengampunan dosa. Nah, kemudian 1 Yohanes 1:7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 3 orang menekankan darah Yesus yang punya kuasa. Orang itu adalah Rasul Yohanes di Wahyu dan di kitab surat Yohanes. Kemudian Rasul Petrus dan Rasul Paulus. 3 rasul besar menekankan darah Yesuslah yang menyelesaikan dosa-dosa kita. Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang baptisan itu punya kuasa mengampuni dosa dari ayat-ayat ini? Tadi saya kan sudah bukakan. Lukas 3 ayat 3. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 26. Baptisan punya khasiat mengampuni dosa. Nah, apakah kitab suci firman Tuhan sudah bertentangan satu dengan lain? Yang ini kok beda dengan ini? Bapak Ibu, kalau Anda tidak memahami Alkitab dengan baik, Alkitab kelihatan banyak pertentangannya. Kok ayat ini bentrok dengan ayat ini? Misalnya, Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Anda perlu tahu, tidak ada satupun baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Semua cara baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Murid-murid, tidak ada satupun yang membaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Lalu apakah Alkitab bertentangan?
Kalau Anda tidak memahami firman Tuhan, kelihatan bertentangan. Nah, sama juga. Di sini dikatakan baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Lalu di ayat lain mengatakan darah Yesus yang punya pengampunan dosa. Apakah bertentangan? Kalau engkau tidak memahami Alkitab secara keseluruhan, kelihatan bertentangan. Tapi kalau Anda mengerti, maka Alkitab itu firman Tuhan akan seiring sejalan. 40 penulis kitab suci itu hasil tulisan mereka seiring sejalan. Karena sumber penulisan Alkitab adalah Roh Kudus. Sebenarnya yang mengampuni dosa kita itu adalah darah Yesus ataukah baptisan air? Karena di satu sisi ditegaskan yang mengampuni dosa adalah darah Yesus. Namun di sisi lain baptisan air berkuasa mengampuni dosa. Mana yang benar? Lalu apakah ayat-ayat Alkitab saling bertentangan, saling bentrok? Seharusnya tidak. Kitab suci tidak akan saling bentrok. Kita lihat lebih jelas pengampunan dosa. Ketika Anda menemukan ayat-ayat Alkitab yang isinya saling bertentangan satu dengan yang lain, kemungkinannya adalah Anda salah menafsirkan ayat tersebut. Anda tidak mengerti. Kelihatan pertentangan. Tapi kalau Anda mengerti, maka tidak akan terjadi pertentangan karena itu firman Tuhan ya dan amin. 2 Petrus 1:20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Hati-hati dalam penafsiran Alkitab. Ketika Anda salah tafsir, salah mengajarkan. Maka tidak heran di seluruh dunia kalangan Kristen muncul 33 sampai 45 ribu sinode gereja. Bayangkan, kitab sucinya sama, Tuhannya sama, tapi memunculkan sampai 45 ribu denominasi gereja. Saya nggak sembarang ngomong. Anda bisa cari di Google. Cari saja berapa banyak sinode gereja di seluruh dunia. Muncul 33/45 ribu. Mengerikan. Tidak ada ajaran yang paling hancur, yang paling kacau. Ajarannya selain agama Kristen. Karena iblis tahu bahwa agama Kristen, kitab suci kita menyelamatkan. Lalu iblis akan membuat kacau balau supaya kita kehilangan kebenaran walaupun kita masih aktif di dalam gereja. Tapi Anda sudah di luar kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih, sehingga timbul pertanyaan ini. Yang mengampuni dosa itu saudara baptisan air atau darah Yesus. Betul nggak? Karena dua-duanya ada dasar ayat. Oke? Dua-dua ada dasar ayat. Lalu apa hubungan baptisan air dengan darah Yesus? Nah, banyak pendeta tidak berhasil menghubungkan. Tidak berhasil mengkoneksikan darah Yesus dengan baptisan air. Kenapa saya katakan demikian? Masalah itu begini. Yang mengampuni dosa manusia itu adalah darah Yesus. Oke? Yang mengampuni dosa itu adalah darah Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan jelas di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus tekankan darahnya untuk mengampuni dosa. Cuman persoalannya adalah bagaimana cara Anda dapatkan darah Yesus. Karena persoalannya adalah darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota. Dan bukan saja kering tapi sudah hilang. Bagaimana engkau dapatkan darah Yesus? Apakah dengan cukup beriman kepada darah Yesus engkau sudah dapatkan darah Yesus? Enggak begitu kali. Okay. Dalam perjamuan kudus, Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka di ayat 28 di Matius 26 yang berkaitan dengan perjamuan kudus, Yesus berkata, sebab inilah darahku. Ketika Yesus berkata, inilah darahku, apakah Yesus memegang sesuatu yang kosong? Enggak. Yesus sedang memegang sebuah cawan perjamuan. Inilah darahku. Sehingga ketika kita terima cawan perjamuan, minum anggur perjamuan, kita menerima darah Yesus. Berarti kan ada sesuatu wujud.
Bagaimana supaya kita terima darah Yesus masuk ke dalam tubuh kita? Anggur perjamuan menunjukkan darah Yesus. Sama juga. Bagaimana kita dapat pengampunan dosa lewat darah Yesus? Nah, Yesus lakukan transformasi dari darah ke air. Berarti kan ada media yang Tuhan pakai. Yesus berkata di Matius 26-28, inilah darahku. Media yang dipakai adalah anggur perjamuan. Ini darah Yesus. Nah, sama juga. Lewat baptisan air itulah darah Yesus bekerja. Yesus sudah lakukan transformasi karena Yesus tahu darahnya akan hilang, darahnya akan kering setelah itu. Kita lihat bagaimana transformasi dilakukan Yesus. Yohanes 19 ayat 33-34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, jelas ini. Jadi waktu Yesus mati, kan Yesus disalibkan dengan dua penjahat. Dua penjahat masih hidup tuh. Karena penjahat mungkin badan sudah terlatih. Sedangkan Yesus sudah mati. Nah, karena mereka ingin buktikan Yesus pura-pura mati atau pingsan, maka salah satu prajurit, kalau nggak salah dalam sejarah dikatakan Aristobulus nih, menikam lambungnya dengan tombak. Dan akhirnya keluarlah darah dan air. Rasul Yohanes yang mulia ini terbengong-bengong. Kok keluar darah dan air? Seharusnya keluarkan darah saja, itu pun sisa darah. Nggak mungkin ada air, tapi jelas sekali ada darah dan ada air. Nah, disinilah Yesus lakukan transformasi darah ke air. Artinya di dalam air baptisan darah Yesus bekerja. Dan Yohanes takut. Apa yang dilihat lalu dia tuliskan, orang tidak percaya. Maka di ayat 35 dia tekankan lebih jauh lagi. Dan orang yang melihat hal itu sendiri. Artinya aku yang menyaksikan itu sendiri. Memberi kesaksian. Dan kesaksian itu benar. Karena ia tahu artinya dengan sadar. Bukan mata rabun atau salah melihat. Enggak, sadar melihat dengan jelas. Bahwa yang keluar itu darah dan air. Ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Jadi Yohanes juga terbingung. Kok bisa ya keluar darah dan air ya? Nah, keluarnya itu apakah menyatu atau sisi kiri kanan? Sisi kanan keluar darah, sisi kiri keluar air? Kita nggak tahu. Intinya Yohanes melihat dengan sangat jelas yang keluar dari lambung Yesus darah dan air. Artinya Yesus sudah melakukan transformasi dari darah ke air. Dengan demikian, melalui baptisan air, segala dosa kita diampuni. Karena di dalam air baptisan, ada darah Tuhan Yesus yang bekerja dan memberi pengampunan dosa. Jadi ayat Alkitab nggak bertentangan kalau Anda mengerti. Tapi kalau Anda tidak mengerti, kelihatan bertentangan. Ya? Karena itu, lewat baptisan kita menerima darah Yesus, darah pengampunan dosa. Karena di dalam air baptisan adalah darah Yesus bekerja. Bisa nangkap sampai di sini Bapak Ibu? Karena itu, cara atau menghapusi dosa kedua macam itu adalah baptisan air. Jadi, semua dosa diselesaikan lewat baptisan air. Jika baptisan air sangat menentukan penghapusan dosa, apakah cara baptisan air yang Anda terima sudah benar sesuai Alkitab? Karena cara pasti mempengaruhi hasil. Cara mempengaruhi hasil. Misalnya, Anda sakit, minum obat. Dokter kasih resep, katakanlah sakit jantung. Obatnya 3 kali 2. Artinya sehari minum 3 kali, setiap kali minum 2 butir atau 2 tablet. Tapi karena Anda kepingin cepat sembuh, Anda mengubah resep dokter. 3 kali 5. 3 kali minum sehari Anda masih taati, tapi jumlahnya Anda naikkan. Kata dokter 2 butir, tapi Anda naikkan jadi 5 butir. Apa yang terjadi? Sehari Anda telan itu obat 15 tablet atau 15 butir. Apa yang terjadi? Engkau mati kena serangan jantung karena obatnya tidak kuat, komposisinya terlalu tinggi. Jadi kalau resep obat saja nggak boleh diubah karena obat itu ada khasiat pasti ada dampaknya. Nggak ada dampak berarti nggak ada khasiat.
Sama juga baptisan. Nah, kalau baptisan punya khasiat, punya dampak untuk menyelesaikan dosa, berarti caranya itu nggak boleh sembarangan. Karena cara itu pasti mempengaruhi hasil. Nah, kita sudah belajar saat ini, khasiat dari baptisan air itu ada 3. Yang pertama, memperoleh pengampunan dosa. Nah, ini sudah saya kupas. 2 bagian lagi akan saya kupas di sesi yang kedua. Karena itu nantikan sesi yang kedua untuk menyambung pelajaran sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan kepada kami untuk belajar topik baptisan. Dan kami rindu agar topik baptisan air ini bisa kami ikuti dengan baik sampai selesai. Ada 10 sesi. Supaya kami dapat memahami, dapat mengerti secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami, memimpin kami. Sehingga topik baptisan air dapat kami pahami secara utuh. Engkau berikan kerendah hati kepada kami, supaya kami tetap ingin belajar agar kami menemukan kebenaran yang sejati, sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sampai berlanjut pada minggu depan dengan tema yang sama, baptisan air. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah teologi, kami punya sekolah teologi secara online, yaitu STT GCC, Sekolah Tinggi Teologi GCC. GCC singkatan dari Jesus Class Curriculum. Jadi, kurikulum kelasnya Yesus. Setiap doktrin ada 10 pertanyaan yang disajikan melalui pelajaran ini. Jadi setiap sesi di bawahnya ter 10 pertanyaan. Nah, kita lihat 10 pertanyaan pelajaran yang pertama. Judulnya 3 khasiat baptisan air. Bagian pertama. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 khasiat dari baptisan air. Yang kedua, apakah arti dari dosa menurut bahasa Yunani? Yang ketiga, sebutkan 4 arti dosa menurut Alkitab beserta ayatnya. Oke, berarti Anda harus tulis nih dasar ayatnya. Ayat yang keempat, sebutkan 5 akibat dari dosa yang dibuat nenek moyang manusia Adam dan Hawa. Yang kelima, menurut saudara, apa perbedaan dosa turunan dengan dosa pribadi? Jelaskan menurut bahasa dan pengertian saudara. Yang keenam, sejak kapankah dosa turunan itu mulai terjadi pada setiap orang? Tuliskan teks ayat Alkitabnya. Berarti ada ayat di dalam Mazmur yang Anda harus tuliskan. 7, sebutkan 5 akibat dari 5 akibat dari dosa yang dibuat oleh manusia. Nah, yang ujungnya neraka itu. 8, tuliskan 4 ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa baptisan air memiliki khasiat pengampunan dosa. Tuliskan ayatnya, teksnya. 9, jika di dunia ada 2 macam baptisan, percik dan selam, yang sama-sama mengaku benar, hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Tuliskan 3 kemungkinan tersebut. Pertanyaan terakhir, sebenarnya yang menghapus dosa kita itu darah Yesus atau baptisan air. Bagaimana korelasi air baptisan dengan darah Yesus sehingga memiliki kuasa pengampunan dosa? Silakan Anda jelaskan berdasarkan bahasa dan pengertian Anda sendiri. Silakan menjawab, mengetik rapi dan kirimkan kembali ke pengelola STT GCC. Tuhan Yesus berkati.